aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwasanya hari ini masih boleh diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk kami beraktivitas. Kami akan terus tetap mengandalkan Engkau di tengah pandemi ini, Tuhan, sehingga Engkau luputkan kami dari kegelapan ini. Kami mau mengundang Engkau masuk dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami akan siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga anak-anak. Kita patut bersyukur bahwasanya pada sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk beraktivitas dengan baik, dengan tetap semangat. Tentunya semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Nah, tidak terasa kita masuk dalam Pekan Pendidikan Kristen ya. Hari ini kita awali dengan kita mendengarkan renungan singkat, di mana renungan ini menjadikan kita menjadi perenungan buat kita bagaimana akan menjalani seluruh rangkaian pekan ini ya dalam kehidupan kita, di mana kita tahu banyak masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini, bahkan masalah global. Tidak hanya di Indonesia, tetapi sampai di mancanegara, di luar negeri, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, masalah boleh ada, tetapi kita percaya masalah diizinkan Tuhan, iya memang, tetapi kita diluputkan oleh Tuhan juga dari kegelapan ini. Artinya apa? Kita masih tetap dilindungi Tuhan, masih tetap dijagai Tuhan, sehingga ya kita sampai sekarang ini bisa tetap sehat dan beraktivitas. Nah, renungan kita kali ini
membahas tentang suatu sebuah masalah, bagaimana kita menghadapinya. Ada 3 tipe manusia atau orang dalam menghadapi masalah. Tipe yang pertama adalah tipe yang menyerah dengan terhadap suatu masalah. Artinya ada sebuah masalah, dia tidak berusaha menyelesaikan masalah ini, tetapi di tengah jalan dia berhenti, dia menyerah, sudah tidak lagi berjuang, sudah tidak lagi menyelesaikan masalah, sudah tidak lagi berupaya melepaskan semuanya, sehingga masalah ini belum selesai. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe di mana manusia meninggalkan masalah, artinya lari dari masalah. Lari di sini artinya dia mencari sesuatu yang lain untuk supaya lupa dengan masalahnya, artinya lari dari masalah. Apakah masalah ini hilang? Tidak, masalah ini tetap ada karena tidak diselesaikan, justru malah lari dari masalahnya. Misalnya ekstrimnya menyelesaikan masalah, maksudnya lari dari masalah ke narkoba atau minuman keras. Apakah dengan itu masalahnya selesai? Tidak, masalahnya tetap ada, bahkan mungkin lebih parah. Nah, yang ketiga, tipe yang ketiga adalah yang belajar dari sebuah masalah. Artinya ada masalah, bukan berarti menyerah, tetapi justru melihat masalah ini menjadi sebuah peluang yang besar. Melihat masalah ini menjadi sebuah hal yang bisa diupayakan menjadi sebuah berkat dan bahkan mujizat yang besar di baliknya. Artinya tidak menyerah, tetapi bagaimana berpikir, harus belajar lagi bagaimana menghadapi masalah ini, bagaimana mengolah ini. Bukan kita dikuasai oleh masalah, tetapi kita menguasai masalah ini, mencari jalan keluarnya, bagaimana mencari titik terangnya, titik temunya, apa yang harus kita lakukan, apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan, apa solusi yang dilakukan. Nah, itu tipe yang ketiga. Nah, kita berada di tipe yang mana? Tipe 1, 2, atau 3? Dimana kita tahu di dalam dunia pendidikan khususnya, murid, bapak ibu guru, karyawan, orang tua, semua belajar. Artinya supaya di dalam masa pandemi ini semuanya survive, bisa bertahan. Bapak ibu guru belajar bagaimana cara mengedit video, mengupload video, menggunakan sosial media sebagai media pembelajaran untuk siswa. Siswa juga bagaimana belajar mengupload tugas atau mengupload hasil karyanya melalui media sosial. Bapak ibu guru terus berusaha menjadi lebih baik supaya semuanya terlayani. Untuk bapak ibu wali murid juga demikian, bagaimana mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar dengan pola yang berbeda. Tentunya juga mereka butuh tenaga yang ekstra lebih dari biasanya. Ketika biasanya mereka anak-anaknya pergi ke sekolah, tetapi ini di rumah, belajar tetapi di rumah. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita menyerah dengan masalah yang ada, jangan kita menghindari masalah yang ada, tetapi melihat masalah ini menjadi potensi yang besar, sehingga kita bisa mengubah masalah ini menjadi mukjizat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau Allah yang baik, Allah yang mengajarkan kami untuk kami menghadapi masalah, bukan lari, bukan menyerah, tetapi justru melihat masalah ini menjadi sebuah peluang yang besar, sehingga mukjizat Tuhan yang besar terjadi pula dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian pembelajaran, rangkaian program Open Grace, rangkaian aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah, pemberian materi pelajaran, pembuatan video, pembuatan media pembelajaran, semuanya dalam tangan-Mu. Berikan kami hikmat kepada orang tua, kepada anak-anak, dan juga kepada kami Bapak Ibu guru karyawan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.